Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan dan padang rumput yang luas, hiduplah seorang gadis bernama Aira. Ia adalah anak yang ceria dan penuh kasih terhadap hewan. Setiap pagi, ia membantu ayahnya merawat ternak dan sering menghabiskan waktu bermain di padang rumput. Suatu hari, saat sedang berjalan di tepi hutan, Aira mendengar suara ringkikan yang lemah. Dengan hati-hati, ia mengikuti suara itu dan menemukan seekor kuda putih yang terjerat di antara semak berduri. Tubuh kuda itu penuh luka dan matanya memancarkan ketakutan. Tanpa ragu, Aira mendekat dan berbicara dengan lembut, "Jangan takut, aku akan menolongmu." Ia perlahan melepaskan duri-duri yang melukai kaki kuda itu. Meski awalnya kuda itu gelisah, ia akhirnya membiarkan Aira menyentuhnya. Setelah berhasil melepaskan semua duri, Aira membawa kuda itu ke sebuah aliran sungai untuk membersihkan lukanya. Hari demi hari, Aira merawat kuda itu dengan penuh kasih sayang. Ia memberinya makanan dan membalut lukanya dengan ramuan herbal yang diajarkan oleh ibunya. Kuda putih itu, yang kemudian ia beri nama Biru, mulai mempercayainya. Setiap pagi, Biru menunggu di depan rumah Aira, seolah mengajaknya bermain. Suatu hari, sekelompok pria asing datang ke desa, mencari seekor kuda putih yang kabur dari majikan yang kejam. Aira menyadari bahwa Biru mungkin adalah kuda yang mereka cari. Ia tahu bahwa jika Biru kembali, ia akan mengalami penderitaan lagi. Dengan keberanian, Aira meminta kepala desa untuk melindungi Biru. Penduduk desa yang mengetahui kebaikan hati Aira dan melihat betapa bahagianya Biru bersamanya, menolak untuk menyerahkan kuda itu. Mereka bersatu untuk menentang para pria asing itu. Akhirnya, pria-pria itu pergi dengan tangan kosong. Sejak saat itu, Aira dan Biru menjadi sahabat sejati. Biru selalu setia menemani Aira dalam setiap petualangan, berlari bebas di padang rumput, seolah berterima kasih karena telah diselamatkan oleh gadis kecil yang berhati lembut. Dan begitulah di desa kecil itu, kisah tentang Aira dan kuda putihnya menjadi legenda tentang persahabatan, keberanian, dan kasih sayang yang tulus. Hari-hari berlalu, dan persahabatan antara Aira dan Biru semakin erat. Setiap pagi mereka berlari di padang rumput, melewati hutan, dan menikmati angin sejuk yang berhembus lembut. Aira bahkan belajar menunggangi Biru, dan kuda itu selalu membawanya dengan hati-hati, seolah tahu bahwa Aira adalah penyelamatnya. Namun, suatu hari datang kabar buruk. Seorang saudagar kaya dari kota mendengar tentang kuda putih yang luar biasa di desa Aira. Ia ingin membeli Biru dengan harga yang sangat tinggi. Kepala desa menolak tawaran itu, tetapi saudagar itu tidak menyerah. Ia mengutus anak buahnya untuk mencuri Biru di malam hari. Malam itu, Aira terbangun karena suara ribut dari kandang di belakang rumahnya. Dengan cepat, ia berlari keluar dan melihat dua pria mencoba membawa Biru pergi. Kuda itu meronta dan berusaha melawan, tetapi mereka terlalu kuat. Tanpa berpikir panjang, Aira mengambil obor dan berlari ke arah mereka. "Lepaskan Biru!" teriaknya dengan penuh keberanian. Pria-pria itu tertawa dan mengabaikannya. Namun Aira tidak menyerah. Ia mengayunkan obor ke udara, membuat api menerangi malam, dan suaranya membangunkan penduduk desa. Orang-orang mulai keluar rumah dengan membawa peralatan pertanian sebagai senjata. Melihat jumlah penduduk yang semakin banyak, para pencuri ketakutan dan akhirnya melarikan diri. Biru, yang hampir dibawa pergi, segera berlari ke sisi Aira dan mengusap kepalanya ke bahu gadis itu, seolah berterima kasih. Keesokan harinya, kepala desa dan penduduk memutuskan untuk membuat kandang yang lebih aman untuk Biru dan menjaga kuda itu bersama-sama. Aira semakin menyadari bahwa Biru bukan hanya sahabatnya, tetapi juga bagian dari desanya. Seiring berjalannya waktu, Aira dan Biru terus tumbuh bersama. Gadis itu menjadi seorang penunggang kuda yang mahir, dan Biru selalu setia di sisinya. Mereka
tidak hanya menjadi legenda di desa itu, tetapi juga simbol keberanian, kesetiaan, dan cinta yang tulus antara manusia dan hewan. Dan hingga bertahun-tahun kemudian, setiap kali seseorang melihat kuda putih berlari bebas di padang rumput, mereka selalu mengingat kisah Aira dan Biru, sahabat sejati yang tak terpisahkan. Tahun demi tahun berlalu, Aira tumbuh menjadi seorang gadis muda yang kuat dan pemberani. Bersama Biru, ia menjelajahi setiap sudut hutan, membantu penduduk desa menggembala ternak, dan bahkan ikut serta dalam perlombaan kuda tahunan yang diadakan di desa tetangga. Suatu hari, seorang utusan dari kerajaan datang ke desa. Ia mengumumkan bahwa kerajaan sedang mencari kuda tercepat dan terkuat untuk bergabung dalam pasukan pengawal raja. Mereka mendengar tentang seekor kuda putih yang luar biasa dan ingin melihatnya sendiri. Penduduk desa merasa bangga bahwa Biru diakui sebagai kuda istimewa, tetapi mereka juga khawatir jika kerajaan akan mengambilnya. Aira merasa hatinya gelisah. Ia tidak ingin berpisah dengan sahabatnya. Saat utusan itu melihat Biru, ia terkesima. "Ini adalah kuda yang luar biasa," katanya. "Kami ingin membawanya ke istana." Aira menggenggam surai Biru erat-erat. "Biru bukan kuda sembarangan. Dia bukan sekadar tunggangan, tapi sahabatku. Aku tidak bisa membiarkan kalian membawanya pergi begitu saja," katanya dengan tegas. Utusan itu tersenyum dan berkata, "Jika begitu, buktikan bahwa kalian memang ditakdirkan untuk bersama. Besok ada perlombaan di kota. Jika kau dan Biru bisa mengalahkan semua kuda yang ikut serta, maka kerajaan akan mengakui bahwa dia milikmu dan tidak akan mengambilnya." Aira setuju, meski ia tahu lawannya adalah para penunggang kuda terbaik dari seluruh negeri. Namun, ia percaya pada Biru. Keesokan harinya, perlombaan diadakan di sebuah arena besar di kota. Ratusan orang berkumpul untuk menyaksikan. Kuda-kuda gagah dengan penunggang berpengalaman sudah bersiap di garis start. Aira menepuk leher Biru dan berbisik, "Kita bisa melakukannya." Teriakan penonton menggema saat perlombaan dimulai. Kuda-kuda melesat dengan kecepatan luar biasa. Aira dan Biru awalnya tertinggal, tetapi Aira tahu bahwa kekuatan Biru bukan hanya pada kecepatannya, tetapi juga pada semangatnya. Di pertengahan perlombaan, Aira memberi isyarat dan Biru mulai berlari lebih cepat, melewati satu persatu pesaingnya. Pada tikungan terakhir, hanya ada satu kuda di depan mereka. Dengan dorongan terakhir, Biru melompat melewati rintangan terakhir dan melewati garis finish lebih dulu. Sorak-sorai bergema di seluruh arena. Aira turun dari punggung Biru dan memeluknya erat. Utusan kerajaan tersenyum dan berkata, "Kau benar. Biru memang bukan sekadar kuda biasa. Dia adalah sahabatmu dan tempatnya adalah di sisimu." Sejak saat itu, Aira dan Biru semakin dikenal sebagai pasangan tak terpisahkan. Mereka tidak hanya menjadi legenda di desa mereka, tetapi juga di seluruh negeri. Dan setiap kali ada anak-anak yang mendengar kisah mereka, mereka pun bermimpi memiliki persahabatan yang sekuat Aira dan Biru. Setelah kemenangan di perlombaan kerajaan, Aira dan Biru menjadi legenda. Namanya dikenal di seluruh negeri sebagai gadis pemberani dengan kuda putih yang setia. Namun, meskipun banyak orang mengagumi mereka, Aira tetaplah gadis desa yang sederhana. Ia hanya ingin hidup damai bersama Biru di tempat yang mereka cintai. Namun suatu hari, datang kabar buruk dari kerajaan. Sang raja jatuh sakit dan putri mahkota yang masih muda berada dalam bahaya. Kerajaan telah dikepung oleh pasukan pemberontak yang ingin merebut takhta. Hanya ada satu harapan. Seseorang harus pergi ke kerajaan tetangga untuk meminta bantuan. Tetapi jalannya berbahaya dan penuh penjaga musuh. Tanpa ragu, Aira menawarkan diri. "Biru dan aku bisa melakukannya," katanya kepada kepala desa dan utusan kerajaan. Mereka tahu bahwa hanya dengan kecepatan Biru dan keberanian Aira, pesan itu bisa sampai tepat waktu. Malam itu, dalam kegelapan, Aira menaiki Biru dan berbisik, "Sekali lagi,
Kita harus berlari lebih cepat dari angin. Dengan penuh keberanian, mereka melesat melewati hutan dan pegunungan. Beberapa kali mereka hampir tertangkap oleh penjaga musuh, tetapi Biru selalu berhasil menghindarinya. Mereka melewati sungai yang deras, menyeberangi lembah berbatu, dan berlari sepanjang malam tanpa henti. Akhirnya, di pagi hari, mereka tiba di kerajaan tetangga dan menyampaikan pesan kepada Raja Sekutu. Tanpa menunda, pasukan bantuan segera dikirim ke kerajaan Aira. Saat Aira dan Biru kembali, mereka melihat pasukan kerajaan dan sekutu bertempur melawan pemberontak. Dengan semangat yang membara, Aira bergabung dalam pertempuran, menunggangi Biru dengan gagah. Dengan keberanian dan kepiawaiannya, mereka membantu mengusir musuh dari istana. Akhirnya, kerajaan kembali damai. Sang raja yang telah pulih dari sakitnya memanggil Aira ke istana. "Kau telah menyelamatkan kerajaan," katanya. "Sebagai tanda terima kasih, aku ingin memberikanmu hadiah. Kau bisa meminta apa saja." Aira tersenyum dan berkata, "Yang aku inginkan hanyalah kembali ke desa bersama Biru." Raja kagum dengan kesederhanaannya dan mengabulkan permintaannya. Namun sebagai tanda penghargaan, Raja juga memberi desa Aira hadiah berupa ladang yang luas dan persediaan untuk membantu masyarakatnya berkembang. Setelah itu, Aira dan Biru kembali ke desa mereka, disambut sebagai pahlawan. Namun mereka tetap hidup sederhana seperti dulu, berlari di padang rumput, menjelajahi hutan, dan menikmati kebebasan mereka bersama. Tahun-tahun berlalu, dan meskipun Aira tumbuh dewasa, ikatan antara dirinya dan Biru tidak pernah pudar. Hingga di masa tuanya, orang-orang masih sering melihatnya berdiri di bukit memandang ke cakrawala, ditemani oleh sahabat setianya, kuda putih yang pernah menyelamatkan dan diselamatkan olehnya. Dan begitu, kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi tentang keberanian, kesetiaan, dan cinta sejati antara seorang gadis dan kudanya.